Ya ada istilah ahlus syura. Sayyidina Umar radhiyallahu anhu sebelum beliau wafat, beliau muter-muter di Madinah, keliling sambil nangis. Beliau sudah merasa ini umur saya sudah enggak panjang. Maka orang-orang tanya, kenapa Tuhan menangis, kurang lebihnya. Ini cerita-cerita makna. Saya ini merasa umur saya sudah enggak panjang. Tapi saya lihat enggak ada orang yang kemampuannya seperti saya ngatur rumah itu enggak ada. Tak lihat, ini ada kekurangannya, ini ada kekurangannya, ini ada kekurangannya. Maka beliau begitu luka tertusuk, beliau memilih 6 orang ini tak tunjuk untuk bermusyawarah antar umat orang 6 ini, siapa yang menggantikan saya, karena saya yakin kalian 6 orang ini ketika Nabi wafat, Nabi ridho kepada kalian semuanya. Nah, apa dengan yang lain nggak ridho? Ya ridho juga sih. Maksudnya ini 6 orang ini Sayyidina Umar yakin benar nilainya itu melebihi seluruh sahabat. Akhirnya ini bilang, saya mundur, saya nggak siap jadi penggantinya Sayyidina Umar. Saya mundur sampai akhirnya tinggal Sayyidina Utsman. Yang ini akhirnya jadi dalilnya orang-orang mengatakan bahwa sistem syura itu adalah sistem yang telah diputuskan oleh Sayyidina Umar. Terus ditentang lagi oleh orang yang suka keamiran. Iya itu kan syura, tapi syura untuk membentuk amir, bukan syura permanen. Maka dijawab lagi, kan kita semuanya ini sedang latihan sih. Sedang latihan, sedang belajar, tabligh sedang belajar. Kan ini juga asal menjadi amir juga, nih amir gak permanen, gantian, latihan jadi amir. Sewaktu musyawarah diputuskan sapa sing dadi amir sewaktu itu. Akhirnya podo ngotot dadi Nizamuddin S.A. Allah. Ini ceritanya begitu itu aslinya itu. Satunya memahami syura itu adalah sistem yang teraman untuk tabligh. Satunya mengatakan bahwa sistem syura itu hanya sementara dalam sejarah. Kemudian yang ada adalah mengangkat amir. Pendapat Bapak bagaimana? Salah satu dari 6. Wong nek wis gelut iki angel dituturi. Kalau sudah beda pendapat ya berdasarkan keyakinan masing-masing. Kalau dalam pengaturan tabligh sendiri, dua-duanya pernah terjadi. Zaman saya Ilyas sistem keamiran, zaman saya Yusuf sistem keamiran, zaman saya Inam sistem keamiran. Kemudian menjelang saya Inam wafat, orang tabligh itu sudah ada 2 kubu. Di Nizamuddin sana sudah ada 2 kubu. Kubu pecinta cucu-cucunya Syekh Yusuf dan kubu pecinta putra-putranya Syekh Inam. Dan kewibawaan Syekh Inam dengan Syekh Yusuf itu semacam 11-12 begitu. Maka untuk merawat semuanya dibentuk syura saja. Yang di dalamnya ada cucunya Syekh Yusuf, ada keluarganya Syekh Inam. Akhirnya kedua kubu ini bersatu karena 2 masyayikhnya masih ada di situ itu. Berjalan sampai mulai 96 sampai 2015. Terus ada ikhtilaf. Iki diterusne syura apa amir? Terus syura atau amir? Akhirnya terjadilah 2 kubu lagi, kubu amir dan kubu syura.